Di antara yang mengalir setelah manusia meninggal dunia adalah shadaqatun jariyah. Sedekah beras dimakan habis jadi pupuk. Sedekah uang dibayarkan ke listrik habis, pahalanya tetap ada, tapi ada yang mengalir sampai hari kiamat dan tidak bisa diganggu gugat. Mana dia? Tanah yang dipakai untuk beribadah kepada Allah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, qiyamul lail, sholat duha. Betapa cerdasnya almarhum yang malam ini kita peringati haulnya. Beliau membuat masjid Nurul Iman, cahaya iman. Dari sini memancar iman. Ada sholat subuh di sini, ada sholat zuhur, ada sholat asar, ada sholat maghrib, ada sholat isya. Masjid. Ada sholat Jumat? Nggak ada, berarti masjid aja. Kalau ada sholat Jumat baru namanya masjid jami. Jadi kalau masuk ke dalam ini sholat tahiyatul masjid. Jangan usolli sunatan tahiyatul langgar, usolli sunatan tahiyatul musola, karena ini adalah masjid. Selama ada sholat 5 waktu masjid. Jadi almarhum membangun masjid. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, Allah sudah bangunkan tempat almarhum di surga. Dunia belum kiamat, belum meniti titian siratal mustaqim, belum hisab, belum timbangan amal, almarhum sudah punya tempat di surga. Lu maksudnya kamu Abdul Somad yang ceramah ke sana, bangunlah masjid, ke sana. Kamu sudah buat atau belum? Niatnya udah Pak Ustaz. Ibu jangan meninggal sebelum niat bangun masjid. Walaupun ibu nggak bangun masjid, insya Allah anaknya akan bangun masjid. Apakah mungkin ada orang yang berani jual tanah masjid? Juallah biar tangkap polisi. Juallah biar bengkak dipukul orang. Cerdas almarhum. Kalau diberi anak-anak ini tanah, dia akan berebut kelahi. Mungkin anaknya nggak begitu galak, istrinya merebut. Tapi kalau tanah diwakafkan, tanah wakaf perkuburan, pemakaman, siapa yang mau beli tanah kuburan? Tanah diwakafkan untuk rumah Allah, orang sholat berjamaah, diwakafkan untuk lembaga pendidikan. Jadi saya datang kemari mengambil pelajaran. Ketika saya pertama datang kemari, tahun berapa saya kesini Ustaz? 2017, 18, 19, 20, 4 tahun yang lalu. Andai S1 waktu itu selesai wisuda sekarang. Datang saya ke rumah keluarga anak almarhum, dibawa sholat, melihat sekolah, ziarah ke makam. Langsung dalam pikiran saya, ini mesti saya lakukan untuk diri saya. Saya mesti punya masjid, saya mesti punya sekolah, saya mesti punya anak-anak berada di dekat untuk menghidupkan masjid. Andai saya mati meninggal pas jadwal di Jakarta, saya minta supaya dikuburkan saya di sini. Banyak yang setuju. Ingin mendapatkan limpahan barokah dari keluarga, dari orang-orang baik, insya Allah. Jangan sampai ketika tidak meninggalkan pesan tiba-tiba dikuburkan di dekat koruptor. Orang nggak mau ziarah. Setiap orang lewat di situ semuanya sumpah serapah, mampus lu katanya. Kita dapat juga. Tapi kalau di sini insya Allah orang akan mendoa. Walaupun ada beberapa yang nggak setuju saya dikuburkan di sini, tak perlu saya sebutkan orang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita berpikir, mari kita merenung. Silakan punya uang banyak, silakan punya tanah lebar, silakan punya karir luar biasa di kantor PNS, pengusaha, bisnismen, entrepreneur. Tapi cita-cita malam ini sebelum meninggal sempat mewakafkan tanah untuk musola, untuk lembaga pendidikan dan pemakaman umum. Amin.
Andai kita tidak dapat, anak-anak kita akan meneruskan insya Allah. Innamal a'malu binniyat, barokah. Berapa banyak orang kaya, rumah sana, tanah sini, begitu meninggal dunia, tidak satu pun diwakafkannya untuk Allah. Tidak ada masjid, tidak ada perkuburan, tidak ada lembaga pendidikan. Akhirnya tanah itu dijual sama anak cucu menantu hilang. Yang awalnya tukang tanah, pada akhirnya akan masuk ke dalam tanah dan dimakan cacing. Apa yakin dimakan cacing tanah? Sekarang cacing tanah udah makan plastik. Malam ini kita sedang merenung sejenak. Ustaz Abdul Somad sudah lakukan itu, berproses menuju ke arah sana. Doakan supaya sebelum mati cita-cita sudah tercapai. Tapi bagi saya almarhum menjadi salah satu inspirasi. Saya kalau pergi ke daerah, ziarah ke makam sunan, ke makam wali, selalu saya perhatikan bagaimana cara mereka berpikir. Oh, ada masjidnya. Oh, ada tempatnya. Kenapa dimakamkan di dekat masjid? Karena satu hari dia mendapatkan doa subuh, assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Orang salat subuh, selesai salat subuh, assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin. Salat duha, pulang duha. Salat zuhur, pulang zuhur. Salat asar, pulang asar. Salat maghrib, pulang maghrib. Salat isya, pulang subuh. Itulah maka orang selalu minta dikuburkan di dekat masjid. Salah satu manfaat kalau ada kubur dekat masjid, manfaatnya kita dapat doa. Orang akan kirimkan Al-Fatihah. Ada manfaat satu lagi. Kalau masjidnya di dekatnya ada kubur, masjid itu tidak akan diambil salafi. Karena mereka nggak mau ngambil masjid yang ada kuburnya. Tapi jangan salah paham. Jangan sholat di masjid yang ada kuburnya, karena nggak boleh sholat di masjid yang ada kuburnya. Kalau gitu nggak usah sholat di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi kan ada kuburnya, nggak apa-apa, karena itu kubur Nabi. Sejak kapan Abu Bakar Umar jadi Nabi? Yang nggak boleh itu sholat menghadap kubur. Masalah sholat tentang masjid ada kubur, 3 yang mesti dibedakan. Pertama, sholat menghadap kubur, ini kubur, sholat menghadap kubur. Yang kedua, kuburnya dipugar, diratakan dengan tanah, dibangun masjid di atasnya. Ketiga, masjid di samping ada kubur, di kanan ada kubur, di depan ada kubur. Mana yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW? La'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid, karena mereka merubah kuburan jadi masjid. Ini kubur Abdul Somad. Setelah itu kuburnya diratakan dengan tanah, dibangun masjid di atas, Masjid As-Somad. Nggak boleh sholat di situ karena merubah kubur jadi masjid. Adapun sholat di masjid yang ada kubur di sampingnya, ada jalan antara kubur, antara dinding, ada jarak, maka sholat di masjid itu tidak ngaruh, tidak apa-apa. Ini Masjid Nabawi, ini kubur Nabi. Ini Masjid Nabawi, ini kubur Abu Bakar. Ini Masjid Nabawi, ini kubur Sayyidina Umar. Ini Masjid Nabawi, ini kuburan Baqi. Lebih luas pula kuburan Baqi daripada Masjid Nabawi. Nah, ini tentang masalah nanti kalau ada orang meragukan. Bapak Ibu yang punya tanah dari sekarang mulai di-set. Nanti bangun masjid di sini, ini bangun sekolah madrasah, lembaga pendidikan, ini pemakaman, yang ini untuk ruku, sisanya kalianlah kubagi warisan laki-laki dan perempuan. Jangan habiskan semuanya untuk warisan. Mana yang akan kau bawa? Mana yang untuk mengalir menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Teori selama ini banyak, yang bisa menjelaskan dari kitab kuning banyak, tapi yang mengamalkannya, almarhum sudah mengamalkannya. Malam ini kita kaget.